Agung Surahman, Saudara Rajiv. Kebetulan tiga-tiganya masih bujangan. Di balik pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024, ternyata banyak yang dibuat salah fokus sama ajudan dan sekretaris pribadi beliau. Calon presiden nomor urut 2 itu memang diketahui memiliki ajudan dan sekretaris pribadi yang tampan dan menawan, sehingga mencuri perhatian para kaum hawa, plus masih bujang. Makin bikin kaum hawa kelepek-kelepek. Mereka diperkenalkan langsung oleh Prabowo saat acara Mengawal Suara Rakyat beberapa waktu lalu. Mantan suami Titi Soeharto itu juga berkelakar soal siapapun yang pengen cari mantu bisa segera berkunjung ke rumahnya untuk mendaftar lah. Jika ajudan pribadinya Mayor Teddy punya pesona khas militer, 3 sekretaris pribadi atau sekpri Prabowo ini justru dari kalangan sipil, tapi ternyata juga berhasil menyita perhatian publik. Mereka adalah Agung Surahman, Rizky Irmansyah, dan Rajiv Sutirto. Kita mulai dari Rizky Irmansyah. Pemuda kelahiran Agustus 1990 itu bukanlah anggota TNI, melainkan warga sipil. Tapi dirinya sangat mengenal dunia TNI lewat resimen siswa atau menwa yang diikutinya saat masih bersekolah. Sebenarnya, siluet Rizky Irmansyah bukan kali pertama viral, karena kerap terlihat memamerkan ketampanannya saat mendampingi Prabowo Subianto, melainkan namanya disebut-sebut punya kedekatan spesial nih dengan artis sensasional Nikita Mirzani. Kabar kedekatan Rizky Irmansyah dengan wanita yang kerap disapa Niki itu mulai terendus saat potret ajudan capres paslon nomor urut 2 ini dijadikan foto profil Instagram oleh wanita berusia 37 tahun itu. Namun, baru-baru ini secara mengejutkan, Nikita Mirzani dan ajudan Prabowo itu secara terang-terangan memperlihatkan kedekatannya. Hal ini terlihat dari sebuah video yang beredar memperlihatkan sosok Nikita Mirzani bersama Rizky Irmansyah sedang berada di sebuah klinik kecantikan. Melihat kedekatan keduanya, warganet siap kasih restu rupanya. Banyak loh yang mendukung hubungan mereka dan menyukai attitude Nikita Mirzani yang disebut jadi adem ayem saat berada di samping Rizky Irmansyah. Apakah dia sudah menemukan pawangnya? Benar atau enggaknya hubungan mereka ya, kita doakan yang terbaik tentunya. Mbak Nikita pasti beruntung nih dapat sosok Rizky Irmansyah yang terkenal dekat sama keluarganya. Selain kebersamaannya dengan Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah juga rutin memposting foto bersama keluarga tercintanya loh. Rizky Irmansyah juga kerap bermain dengan keponakannya di sela-sela kesibukan mendampingi Prabowo Subianto. Seperti anak muda kebanyakan, Rizky Irmansyah juga gemar traveling. Dirinya juga sering terlihat berlibur ke luar negeri, bahkan liburan bersama Prabowo Subianto, seperti yang terlihat dalam foto yang dipostingnya di akun Instagram pribadinya. Selain itu, Rizky Irmansyah juga punya hobi tak biasa loh, yakni olahraga berkuda. Bahkan hobi ini ternyata sering dilakukan bersama dengan Prabowo Subianto juga. Sementara itu, pesona Agung Surahman juga nggak kalah dari Rizky Irmansyah. Pemuda yang sudah menjabat sekretaris pribadi Prabowo sejak 6 Juni 2020 lalu itu, sebelumnya dikenal sebagai Ketua Umum Relawan Sanak Prabowo Bengkulu. Sebelum menjadi wakil sekretaris pribadi Prabowo, kader Partai Gerindra ini berprofesi sebagai bankir di Sumatera, sembari menjalankan beberapa anak perusahaannya. Perjalanan Agung menjadi sekpri Prabowo itu terbilang gak mudah. Terlebih dulu, dirinya harus mengikuti kursus pelatihan kader Partai Gerindra selama 3 bulan. Lalu mengikuti ujian akhir dan tes IQ untuk bersaing dengan ratusan peserta lainnya. Namanya pun kemudian terpilih menjadi 10 besar peserta. Dan kemudian mulai aktif untuk bekerja di kantor dan juga mendampingi Prabowo. Prabowo Subianto pernah memperkenalkan Agung Surahman di hadapan para relawan saat menghadiri acara Persatuan Relawan Sanak Prabowo yang digelar di Gedung Balai Buntar Kota Bengkulu beberapa waktu lalu. Selama kurang lebih 3 tahun mengabdi pada Prabowo, Agung mengaku mendapat banyak pelajaran hidup yang berarti dari calon Presiden Persatuan Maju Indonesia tersebut. Dirinya belajar banyak dari Prabowo soal politik dan persatuan bangsa Indonesia. Hobi Agung Surahman juga suka traveling seperti Rizky Irmansyah. Selain itu, rupanya Agung juga sangat jago loh main bola dan bernyanyi serius. Hal itu terlihat dari postingannya pada November 2021 lalu. Nah, yang terakhir dan gak kalah bikin kaum hawa berdecak kagum adalah Rajiv Sutirto.
seorang politikus Partai Gerindra dan Ketua Umum Relawan Konco Prabowo. Nama Rajiv Dizadila Ramadan atau Rajiv Sutirto saat ini nggak habis-habisnya menarik perhatian warganet. Pasalnya, pria kelahiran 25 Februari 1995 ini selain tampan, ternyata juga punya kecerdasan intelektual. Sebelum akhirnya mendampingi Prabowo, Rajiv adalah salah satu alumni terbaik Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2014. Rajiv berhasil menyelesaikan kuliahnya dan berhasil lulus di tahun 2018. Pemuda berusia 29 tahun itu menempuh pendidikan di bidang hukum administrasi negara atau HAN. Dan saat menempuh pendidikan di bangku kuliah, Rajiv aktif mengikuti kegiatan debat konstitusi tingkat fakultas. Sosoknya yang supel dan mudah bergaul hingga punya nilai akademis yang baik, agaknya sebanding dengan kinerjanya saat ini, mendampingi calon presiden nomor urut 2. Sayangnya, gak banyak informasi soal kehidupan pribadi Rajiv Sutirto yang bisa dikulik. Tapi dari beberapa postingannya di sosial media, Rajiv diketahui memeluk agama Islam dan bahkan pernah berkesempatan untuk ziarah ke makam Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Untuk hobi, Rajiv juga suka berkuda seperti yang dilakukan Rizky Irmansyah. Dan yang paling penting ya, doi punya suara merdu yang dijamin bikin kaum hawa makin gak kuat meleleh. I will comfort you. Itu dia profil ketiga sekretaris pribadi Prabowo Subianto. Tidak seperti Mayor Teddy yang berstatus TNI Angkatan Darat, Rizky Irmansyah, Agung Surahman, dan Rajiv Sutirto adalah warga sipil dengan status TNI KC atau disebut juga TNI Komcat. Komcat atau Komponen Cadangan Pertahanan Negara adalah prajurit atau pasukan cadangan militer Indonesia yang berkedudukan langsung di bawah Markas Besar TNI dan Kementerian Pertahanan. Keberadaan TNI Komcat pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, sehingga sifatnya pun resmi. Jika kamu perhatikan ya, Deddy Corbuzier dalam acara-acara tertentu tampak berseragam TNI juga seorang TNI Komcat loh. Ia ditunjuk sebagai Duta Komcat dan dianugerahi pangkat Letnan Kolonel tituler oleh pemerintah. Lalu, apa sebenarnya tugas-tugas Komcat dan di mana mereka menjalani pelatihan? Pembentukan dan pembinaan Komcat berada di bawah institusi Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Kementerian ini membuka pendaftaran bagi warga sipil yang pengen menggabungkan peran militer dengan karir sipil. Komcat bukanlah wajib militer ya, karena pendaftarannya dibuka secara sukarela. Jika kamu diterima sebagai anggota Komcat, kamu dianggap memenuhi syarat untuk dilatih dasar kemiliteran selama 3 bulan dan diorganisir dengan status tetap sipil. Pada saat digunakan melalui mobilisasi, barulah status kamu berubah menjadi kombatan atau militer. Komcat akan dikerahkan melalui mobilisasi untuk memperkuat kemampuan komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kemudian dalam keadaan non-aktif Komcat akan kembali menjadi warga negara seperti biasa dengan profesinya masing-masing, baik itu sebagai ASN, mahasiswa, dan berbagai pekerjaan lainnya. Ya, meskipun begitu, TNI Komcat yang telah dilantik akan diberikan pangkat yang mengacu pada penggolongan pangkat Tentara Nasional Indonesia. Pangkat ini hanya digunakan pada masa aktif komponen cadangan. Sedangkan saat non-aktif, pangkat itu nggak berlaku. Sesuai fungsinya sebagai pertahanan negara, tugas Komcat salah satunya harus selalu siaga jika ada panggilan negara atau panggilan mobilisasi. Pada dasarnya, tugas-tugas Komcat adalah sebagai berikut. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ketiga, melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran kesadaran, dan tanggung jawab. Keempat, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Dan yang kelima, mengikuti pelatihan penyegaran dan memenuhi panggilan mobilisasi. Gak disebutin sih berapa gaji TNI Komcat, namun dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 disebutkan bahwa anggota Komcat akan menerima sejumlah tunjangan mulai dari uang saku selama menjalani pelatihan,
juga tunjangan operasi saat mobilisasi. Mereka juga akan mendapatkan perawatan kesehatan, jaminan perlindungan saat mengalami kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Juga ada penghargaan.